Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten untuk SMA tahun 2025. Oke, ini soal tentang kemampuan lanjut ya, soal 11 tahun 2025 ya untuk SMA. Nah, kita baca langsung ya. Bilangan bulat terbesar N, sehingga EPB dari 1 tambah 2 tambah sekian sampai N. Terus bilangan yang keduanya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat. Itu EPB-nya harus kurang dari 100. Oke, kita harus tahu dulu mengenal tentang EPB. EPB itu faktor persekutuan terbesar ya. Ini aku ulang-ulang beberapa kali, takutnya kalian langsung lewat ke sini gitu ya, nggak lihat video aku sebelumnya. Padahal udah aku jelasin beberapa kali, cuman aku mengantisipasi kalau kalian langsung ke sini gitu ya. Oke, kita akan mencari PB misalkan dari 4 dan 6. Nah, EPB itu kalau dalam pengerjaan seperti ini adalah suatu bilangan yang habis membagi kedua angka ini. Misalkan 2. Maka kita coba untuk lingkari aja ya, buat mark aja supaya membedakan antara EPB dan KPK. 2, 3. Nah, ini kan udah gak ada lagi ya bilangan yang habis membagi 2 dan 3, gak ada kan secara bersama-sama. Ya maka EPB-nya 2 gitu ya. Nah, dalam aljabar juga sama, menentukan EPB itu sama seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk 3x dan 9xy ya, maka EPB-nya adalah kita bagi dengan 3 kedua suku, maka bisa dibuletin ya. Sisa x di sini karena dibagi 3, di sini sisa 3xy. Terus kita bagi dengan x karena di sini ada x, di sini juga ada x ya. Nah, karena dua-duanya habis dibagi oleh x, gitu kita bulatin. Berarti di sini sisa 1, di sini sisa 3y. Nah, kita bagi dengan 3, tapi masalahnya di sini nggak bisa dibagi oleh 3. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti cuma satu aja yang habis dibagi oleh 3, yaitu 3y ya. Sisa y doang. Terus kita bagi dengan y, sisa 1. Nah, ini kalau udah 1 gini, kita bisa menentukan EPB dan KPK-nya. EPB-nya adalah hasil perkalian yang dikasih mark atau dikasih penanda bulat ini ya. 3 dikali x, 3x. Nah, berarti EPB-nya adalah 3x. Nah, kalau kalian lihat, EPB dari aljabar, 3x dan 9xy, itu diperoleh dari cara mengeluarkan faktor terbesarnya. Ya, namanya EPB ya, faktor terbesarnya. Faktor terbesar dari kedua ini ya 3x. Sehingga yang ini sisa 1, yang ini sisa 3y gitu ya. Nah, berarti EPB itu dalam bentuk aljabar seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengeluarkan variabel yang sama gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat EPB dari dua bilangan ini. 1 tambah 2 tambah sampai n kuadrat. Sampai n ya. Koma 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai n kuadrat. Nah, sebelum itu aku kenalkan dulu untuk rumus umumnya. 1 tambah 2 tambah sampai n itu, kalian bisa bayangkan ya, kalau kita punya S, yaitu 1 tambah 2 sampai ini cara Gauss ya. Terus kita balik bentuknya dari n, enggak dari 1, ditambah n-1, ditambah sekian sampai ketemu lagi 1 di sini. Kita balik aja. Terus kita jumlahin yang sejajarnya. Ini jadi 2S ya, jumlahin. 1 tambah n tambah 1, berarti 2 ditambah n-1, ya tetap n plus 1 lagi ya. 2 kurang 1 kan 1. Berarti n plus 1, sampai seterusnya, ini juga pasti n plus 1. Nah, ini n plus 1-nya ada berapa? Ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai n plus, sampai n gitu ya. 1, 2, 3, sampai n. Berarti n plus 1-nya itu ada sebanyak n. Jadi n kali n plus 1. Jadi jumlahnya itu adalah n per 2 kali n plus 1. Sama ya dengan bentuk
umum yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, sedangkan kalau 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai n kuadrat itu sebenarnya sama, bukan sama sih, lebih pada menggunakan barisan tingkat 2 teman-teman ya caranya, sehingga kita akan dapatkan sebuah rumus n kali n plus 1 kali 2n plus 1 dibagi 6. Ini diperoleh dari penguraian barisan tingkat 2. Kalau kalian mungkin kuliah matematika, kalian akan belajar ya tentang ini. Ini ada di aku kan gak belajar tentang teori bilangan ya waktu kuliah tuh. Ya di teori bilangan palingnya kalau kalian mahasiswanya banyak. Nah, ada 2 ya, berarti EPB ya, EPB dari 1, 2, 1 tambah 2 sampai N, yaitu ini ya dalam bentuk umumnya, N per 2 kali N plus 1, N per 2 kali N plus 1, dengan ini, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat, yaitu N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Nah, ini berapa ya PB-nya? Kalian bisa menggunakan yang aljabar tadi, yang ini ya, tinggal mengeluarkan aja bagian yang samanya. Di sini yang samanya adalah N per 2 N plus 1 ya. N per 2 N plus 1. Berarti kita tinggal menentukan EPB dari ini sisa berapa? Sisa 1 ya. Karena 1 kali N per 2 N plus 1 kan jadinya N per 2 N plus 1. Koma ini berarti ini hilang. Ya ini hilang karena udah dikeluarin. Yang bawahnya kan enggak hilang. Tapi karena di sini udah kita ambil 2 ya. Jadi ini sisa 3 ya. Kan 2 kali 3, 6. Yang atasnya 2N plus 1. Nah, berarti tapi di sini masalahnya itu ada pembagi 3 di 2N plus 1-nya. Nah, sekarang gini. Kalau kalian bayangkan 2N plus 1 itu adalah sebuah bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil kan tidak pasti habis dibagi oleh 3. Misalkan 5. 5 kan bilangan ganjil. Apakah habis dibagi 3? Enggak. Dia menghasilkan koma ketika dibagi oleh 3. Nah, berarti karena di dalam kurungan EPB ini kita bisa bilang selalu bulat ya, maka yang ini itu harus dirubah dulu supaya bentuknya itu bulat, bentuknya itu bilangan bulat. Caranya gimana? Ya kalian tinggal kali 3 bagi 3 aja gitu ya. Ya, jadi kali 3 bagi 3 untuk bentuknya ini. Kali 3 bagi 3. Dari N per 2, N plus 1, EPB 1,2N plus 1 per 3. Ini yang 3 sebelah sini bisa masuk ke dalam ya. Jadinya N per 3 kali 2 atau ini 1 per 3 aja. N plus 1 EPB dari 3 ya. 3 kali 1, 3. 2N plus 1 per 3 dikali 3, 3-nya hilang jadi 2N plus 1 doang. Nah, gini. Sehingga bentuknya akan menjadi N per 6 kali N plus 1 dikali EPB dari 3,2N plus 1. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bilangan N terbesar ya. Nah, ini bilangan N terbesar sehingga EPB dari ini kurang dari 100 gitu ya. Kita pengen bentuk yang tadi itu, nah ini kurang dari 100. Oke, nah maka di sini kita ada 2 kasus teman-teman. Kasus yang pertama ketika EPB yang ini menghasilkan 3, ya misalkan 2N plus 1-nya berapa? Misalkan 9 ya, maka EPB dari 3 dan 9 ya 3 pasti. Atau misalkan 2N plus 1-nya 6, EPB dari 3 dan 6 ya 3 tetap ya. Jadi ini kita berikan kasus EPB-nya 3 ya. Nah, berarti untuk kasus yang EPB-nya 3, kita punya N per 6 kali 2, kali N plus 1, EPB-nya kita ganti dengan 3, kurang dari 100, ini coret-coret, sisa 2 yang bawah,
Jadinya N per 2 kali N plus 1 kurang dari 100. Terus kita kali 2 ya, yang ini. Kali silang, kedua ruas kita kali dengan 2. N, ini kali ke dalam. N kali N kuadrat. Ini kali ke dalam juga. N kali 1, N. 2 kali 100, 200. Terus N kuadrat plus N kurang dari 200. Nah, maka di sini kalian bisa tebak aja langsung. Atau kalian mau mencoba untuk menguraikan bentuknya menjadi bentuk akar ya, atau faktor. Tapi kalau dari aku sih, kalian tebak aja gitu ya nilainya, nilai N-nya. Yang tadi kan yang jelas N-nya tuh harus bilangan bulat terbesar. Oke, kita coba kalau dilihat dari sini, dari bentuknya, kita coba nilai N-nya, kan kalau 15 kuadrat itu kan 225 ya, udah lebih, berarti nggak bisa 15. Kalau 14 kuadrat 196. Kalau ini kan N kuadrat ya, 196 ditambah 10, jadinya 200 lebih ya, 206. Nah, berarti kita coba N-nya 13. Kalau N sama dengan 13, maka 13 kuadrat itu 169 ditambah 13. Berapa nih? 12, 78. Nah, ini. Apakah memenuhi? Memenuhi. Dan ini adalah nilai terbesar. Jadi, N-nya sama dengan 13. Ini untuk kasus N sama dengan 3. Nah, sekarang untuk kasus N sama dengan 1, artinya bahwa 2N plus 1 itu saling prima, ya. Coprime. Coprime dengan 3. Jadi, kalau 2N plus 1 coprime dengan 3, FPB-nya pasti 1. Ya, FPB-nya pasti 1. Nah, maka karena FPB-nya 1, bentuknya akan menjadi N per 6 kali N plus 1 dikali kurang dari 100. Ini sama kayak tadi, N plus 1 kurang dari 600. Nah, silakan kalian tebak lagi gitu ya, nilai N-nya. Coba N-nya, ini N kuadrat plus N kurang dari 600. Untuk N sama dengan berapa? Untuk N sama dengan 30 aja. 900 ya. Untuk N sama dengan 20. Nah, 400 berarti nilainya ada di antara 20 dan 30. Coba N-nya sama dengan 24 mungkin. Kalau N kuadratnya berarti jadinya 576 ya. Iya, 576. Terus 576 ini kita tambah dengan 24. 01, 600. Nah, berarti nggak boleh N sama dengan 24. Kenapa nggak boleh? Padahal 600 ya, karena syaratnya itu harus kurang dari 600. Nggak ada sama dengan di sini. Harus kurang dari 600. Ya, berarti N-nya harus sama dengan 23. Berkurang 1 aja udah cukup. Nah, berarti dari sini, nah ini di sini kalian harus perhatikan juga ya. Kalau kalian masukin ke sini, ini kan syaratnya harus 1 ya, karena untuk kasus yang 1. Bukan berarti ketika N sama dengan 23, kalian langsung menjawab bahwa paling besar itu pasti 23. Kita harus mempertimbangkan N sama dengan 13 tadi ya. Untuk kasus FPB dari ininya tuh 3. Nah, kita tahu bahwa 3 dan 2N plus 1, ketika kita ganti N-nya sama dengan 1, kan jadinya FPB dari 3 dan 3 kan. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Terus untuk N sama dengan 4 juga FPB-nya 3 ya. 8, 9. FPB-nya juga 3. Nah, berarti kalau dilihat dari pola ini, mungkin ini 7. Karena kalau misalkan 5, 10, 11 kan FPB-nya 1. 6, 2 kali 6, 12 tambah 1, 13, FPB-nya juga 1. 7, 3, 14, 15, 3. Nah, berarti 1, 4, 7 polanya ya. Terus tambah 3, tambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, terus kita tambah 3 lagi. Nah, kalian lihat ya. Ini 147 untuk nilai N ya. Dan sekian, ini punya EPB 3 ya. Jadi kalau kalian masukin N sama dengan 147, 10 dan seterusnya ke sini, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang mengandung 3. Dan ketika sesuatu tersebut mengandung 3 di EPB-kan dengan bilangan 3, maka EPB-nya pasti 3. Yang ini. Nah, di sini terlihat bahwa N sama dengan 13 masuk pada faktor yang mengandung 3. Nah, di sini ternyata N sama dengan 13 itu ada yang kita hitung tadi. Oleh karena itu, ketika kita masukkan N sama dengan 13 ke bentuk yang ini, kita akan punya di atas N per 6 ya. N per 6 kali N plus 1 EPB dari 3, 2N plus 1. Kita masukin N sama dengan 13. Jadinya 13 per 6 dikali 14. EPB dari 3,2627 ya. Berarti ini pasti 3 tentunya. 13 per 6 kali 14. Ini bagi 2, sisa 3. Ini bagi 3. Nah, tuh 13 kali 7, 100. Berapa? 101 ya. Bukan. 13 kali 7. 91. 91 ya. Nah, kan di sini kalau kalian lihat 13 memang memenuhi. Kenapa? Karena 91 ya, dia menghasilkan 91 yang kurang dari 100. Tapi ada nggak nilai yang lebih besar dari 91 dan kurang dari 100, tapi N-nya yang lebih besar? Karena yang ditanyakan adalah N terbesar. Nah, ternyata ada, yaitu N sama dengan 23. Jadi kalian tinggal cek aja di antara kedua nilai ini mana yang paling besar. Kita coba lihat, benar gak N sama dengan 23 itu ketika dimasukkan ke sini, itu hasilnya kurang dari 100, tapi lebih besar daripada 91. Oke, berarti ini jadinya 23 per 6 kali 23 tambah 1, 24. EPB dari 3, 23 kali 2 itu 46, tambah 1, 47. Jelas ini EPB-nya 1 ya. Jadi ini sesungguhnya adalah 23 per 6 kali 24. Ini tinggal bagi aja, jadi 4 ya. 23 kali 4 berapa nih? 12, 8, 92. Nah, ternyata saat N sama dengan 23, nilainya 92. Dan 92 itu lebih besar daripada 91. Sehingga N terbesar adalah 23. Gitu ya, jawabannya adalah 23. Tinggal cek aja ya di antara kedua nilai itu. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.